Oke mantap lur, welcome back ya buat gua dong. Karena untuk kedua kalinya dengan berbagai alasan gua vakum dari YouTube. Tapi tenang lur, sekarang gua kembali dengan semangat baru. Ya kalian doain aja, semoga kali ini gua bisa konsisten ya. Dan boleh banget kalau kalian mau support gua via Saweria ataupun PayPal itu biar gua tambah semangat. Ini sih ngarep ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah selama gua vakum ada banyak hal yang terjadi sama gua ya. Salah satunya gua beralih dari game developer abal-abal jadi mobile developer abal-abal juga sih. Oh ya, BTW kenalin dulu, gua Rizal. Sekarang gua kerja sebagai mobile developer di salah satu e-commerce atau marketplace yang sangat segmented ya. Dan gua asli orang Bandung. Kalau kalian penasaran sama perjalanan karir gua, andai perjalanan karir cenanya. Intinya kalau kalian penasaran gimana gua bisa kerja jadi programmer gitu ya, tanpa kuliah, tanpa bootcamp, dan start pakai laptop kentang yang kalian bisa cek lah di video gua yang dulu-dulu gimana kondisi laptop gua gitu. Kalau kalian penasaran komen aja gitu ya. Sekarang gua mau fokus dulu bahas si Flutter ini. Nah, apa itu Flutter? Kalau dari pemahaman gua gitu, si Flutter ini adalah sebuah SDK yang dipakai buat bikin aplikasi cross-platform kayak mobile, desktop, bahkan juga web gitu dari satu kode base. Ya namanya juga cross-platform gitu kan. Nah, versi awal dari Flutter ini dikenalnya dengan Sky yang jalan di OS Android. Dan tujuannya si Sky ini harus bisa ngerender grafis dengan kecepatan yang konsisten di 120 fps. Karena emang ya, si Dart sendiri bahasa yang dipakai si Flutter ini dulu fokusnya itu buat front end. Nah, si Sky cikal bakal dari Flutter ini diluncurkan tahun 2015. Sedangkan Flutter versi 1 dirilis sama Google itu tanggal 4 Desember 2018. Nah, jadi sebenarnya Flutter ini masih cukup baru gitu ya. Nah, sekarang apa aja sih kelebihan dari si Flutter ini? Kita coba buka webnya gitu. Kalau kita lihat di sini, nah katanya si Flutter ini cepat. Jadi kode-kode dia itu dikompil dalam mesin ARM atau Intel sebaik JavaScript katanya gitu ya. Tapi emang ya performance dari si Flutter ini, si aplikasi yang dibuat sama Flutter ini bisa ngimbangin aplikasi mobile yang dibuat secara natif. Jadi gua dulu pernah lihat ada orang yang bandingin aplikasi yang dibuat pakai Flutter, React Native sama native-nya Android dan iOS gitu. Jadi dia itu bikin aplikasi sederhana yang secara teknis sama pakai platform yang gue sebutin tadi. Nah hasilnya si Flutter ini bisa ngimbangin aplikasi native-nya, tapi sedangkan si React Native itu agak ketinggalan ya. Terus kita lihat lagi webnya. Nah katanya si Flutter ini juga produktif. Kenapa produktif? Ini katanya karena setiap perubahan kode yang kita buat gitu ya, yang kita tulis, itu bisa kita langsung lihat perubahannya secara instan gitu, secara langsung dengan fitur hot reload-nya. Kalau dibanding sama native Android, ini emang sangat membantu ya. Tapi kalau buat yang udah biasa ngoding web, ya fitur ini kayak yang biasa aja ya. Di React Native pun ada fitur kayak gini. Nah, tapi di sini bedanya dia itu hot reload-nya tanpa kehilangan state. Jadi ini bakal kerasa banget kalau kita lagi berurusan dengan form. Kalau di web misalkan gitu ya, kita udah ngisi formnya nih di web yang kita buat. Terus ada perubahan kode nih, kita ubah tampilannya. Nah, saat di refresh, itu kan si form yang udah kita isi itu balik jadi kosong lagi. Nah, kalau di Flutter ini nggak kayak gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke webnya. Katanya di sini juga Flutter itu fleksibel. Nah, maksudnya apa? Jadi Flutter ini bisa bikin aplikasi dengan tampilan yang responsif ya, dengan mudah gitu, untuk berbagai ukuran layar. Nah, sekarang apa aja nih yang dibutuhin buat pakai si Flutter ini ya? Ini ada hasil screenshot dari Flutter Doctor punya gua, sebagai contoh aja gitu. Jadi Flutter ini punya Flutter Doctor gitu ya, yang mana dia itu bakal ngecek environment apa aja yang kita pakai dan apa aja yang belum kita install gitu. Nah, yang pertama tentu di sini kita butuh Flutter SDK-nya sendiri ya, yang di dalamnya juga udah terdapat Dart SDK-nya juga. Kemudian ada Android Toolchain, ini buat develop aplikasi Android. Ada Xcode, ini buat aplikasi iOS dan macOS. Kemudian ada browser, ini buat web. Dan di sini kita butuh juga Android Studio, dan kita perlu menginstal plugin Dart dan Flutter-nya. Kemudian di sini karena gue pakai IDE atau text editornya itu VS Code, jadi di sini ada VS Code juga, dan kalian yang mau pakai VS Code juga sebagai text editornya, kalian perlu install extension Dart dan Flutter-nya juga. Nah, kemudian di sini juga tentu kita perlu device ya buat run aplikasinya. Nah, ini bisa pakai emulator Android atau simulatornya iOS gitu, atau juga bisa pakai real device. Karena dulu gue juga pas awal-awal itu pakai real device ya, dan pakai laptop kentang yang ya kalian bisa cek lah
Lanjut lur, sekarang buat cara installnya kita buka webnya aja. Kemudian kita get started. Nah, di sini sebenarnya panduannya udah lengkap banget ya. Ada buat kalian yang pengguna Windows, macOS, Linux, kemudian Chrome OS gitu. Kalian bisa lihat aja panduannya di sini. Sekarang gua mau coba buka yang Windows gitu ya, karena mungkin kebanyakan dari kalian juga pakainya Windows gitu. Nah, di sini ada sistem requirements-nya. Nah, gua zoom dulu. Ini ada sistem requirements-nya gitu. Kalian bisa baca aja, dan di sini ada tools yang harus kalian install dulu gitu, yaitu PowerShell versi 5 atau lebih baru katanya. Kemudian kalian butuh juga Git untuk Windows gitu ya. Kemudian di sini Get Flutter SDK. Nah, di sini kalian bisa download file zip-nya ya, atau kalian mau install versi yang lain yang lebih spesifik, kalian mau install versi berapa gitu ya. Kalian bisa buka yang SDK rilis ini. Nah, di sini kalian bisa pilih, ini yang muncul langsung macOS ya, karena gue pakainya macOS. Di sini gue pakainya itu sebenarnya masih versi 3.3.3 yang ini ya. Tapi kalian kalau mau install versi yang terbaru juga kayaknya nggak akan terlalu banyak perbedaannya, karena ya masih sama-sama versi 3 gitu. Oke, balik lagi, ini gue close aja. Nah, setelah kalian download file zip-nya, kalian ekstrak, terus kalian pindahin direktorinya ke tempat dimana kalian mau nyimpan si Flutter-nya ini gitu, si masternya ini. Nah, kalau di sini contohnya itu disimpannya itu di drive C, kemudian folder src, kemudian Flutter. Nah, di sini katanya nggak boleh install Flutter ini di dalam path gitu, atau folder yang mengandung spesial karakter atau spasi gitu. Terus di sini juga jangan install Flutter ini di dalam directory si program files, karena di sini membutuhkan privilege khusus gitu ya. Nah, kalau kalian yang nggak mau download file zip-nya juga, kalian bisa clone dari GitHub-nya Flutter itu sendiri. Nah, kalau udah gitu ya, kalian udah download, kalian udah pindahin ke directory yang kalian pengen, kalian harus update path kalian. Kenapa harus update path? Itu biar kita ya bisa pakai si Flutter ini di konsol gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya dari start search bar gitu, kalian tinggal tulis aja env, kemudian pilih edit environment variable for your account katanya. Nah, kemudian di bawah user variable, cek apakah ada entry dengan nama path. Nah, kalau ada, kalian tambahkan full path tempat kalian nyimpan si Flutter tadi, full path-nya sampai ke folder bin gitu ya, dengan titik koma sebagai pemisah antar value yang udah ada gitu. Jadi kalian edit, kalian ketik dulu titik koma, kemudian kalian masukin full path ke Flutter punya kalian. Nah, kalau nggak ada, kalian buat user variable baru dengan nama path gitu ya, kemudian dengan isi full path Flutter punya kalian. Jadi ya kayak tadi aja, sampai ke Flutter folder bin gitu. Nah, kalau kalian udah update path kalian close dulu semua konsol yang punya kalian, kemudian kalian buka lagi. Kalau udah, kalian coba ketik where Flutter Dart kayak gini nih. Nanti bakal muncul full path ke Flutter kalian gitu ya. Kalian cek udah benar nggak? Nah, kalau udah benar, kalian coba run Flutter Doctor. Kalian tulis Flutter Doctor minv ya, biar muncul sama detailnya. Kalau di sini contohnya nggak pakai minv, tapi sebaiknya kalian pakai minv aja biar muncul sama detailnya nanti. Nah, si Flutter Doctor ini bakal ngecek Flutter kalian udah bisa dipakai atau belum, dan software apa aja yang harus kalian install. Kalian tinggal ikutin aja apa yang harus diinstal gitu ya, sampai nanti semuanya checklist kayak punya gua gini. Nggak ada yang disilang atau cakranya kalau kata orang Sunda mah. Nah, tapi kemungkinan besar punya kalian pasti akan ada yang disilang gitu ya. Nanti kalian tinggal ikutin aja. Solusinya juga pasti udah dikasih tahu gitu ya. Kayak gini misalkan Android SDK is missing command line tools. Perintahnya download from ini, tinggal kalian buka aja nanti. Nah, itu buat Flutternya. Kemudian kalian juga perlu setup Android Studio. Nah, kalian tinggal download aja Android Studio-nya. Gitu ya, ini buat setup Android device emulator gitu ya. Nah, kemudian kalian juga harus setuju dengan Android license gitu ya. Nah, itu buat cara installnya lur. Sekarang apa aja sih skill minimal yang harus kalian punya biar enak gitu belajar Flutternya? Nah, yang pertama itu Dart dasar ya. Kalian harus paham dulu gimana cara pakai bahasa Dart gitu, sintak dasar Dart, kemudian apa itu variabel, cara nulis variabel, ada tipe data apa aja, pengkondisian, looping, function, dan lain-lain gitu ya. Yang kedua itu OOP pada Dart. Nah, sebenarnya bisa aja sih kalian lompat langsung belajar Flutternya, tapi nanti akan ada banyak kendala lur. Kalian bakal lebih sering ketemu error, atau kalau nggak error, aplikasinya jalan nih, tapi kalian juga bingung kenapa bisa jalan. Ini yang bahaya, error bingung, nggak error pun bingung, kok bisa gitu. Jadi buat video berikutnya kita pelajari dasar-dasarnya dulu ya. Buat kalian yang udah gak sabar buat main-main sama si Flutter ini, ditahan dulu ya, nggak akan lama kok.
Oke lur, itu aja buat video kali ini. Kalau kalian ada kritik, saran, atau koreksi, tulis aja di komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Gua pamit, sampai jumpa di video berikutnya.